Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ilmu, nikmat kemampuan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema, yaitu adalah pandangan saya terhadap senior engineer. Manfaat dari tema ini sebenarnya adalah buat teman-teman yang sedang berada di posisi senior engineer atau ingin berada di senior engineer, maka ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, perlu untuk dipelajari, sehingga kedepannya teman-teman sudah siap menjalankan role ini, dan kalau memang belum, maka teman-teman bisa bersiap-siap untuk menuju ke depannya. Kita buka pembahasan kali ini dengan sebuah cerita, yaitu adalah cerita dari sebuah software yang dipakai oleh jutaan orang. Kalau kita lihat di sini ada dua line ya, line yang horizontal dan juga ada line yang vertikal. Line yang horizontal ini kita sebut number of user. Di sini mulai dari 100k sampai 50 juta. Di sini ada yang vertikal ini nanti tergantung line-nya apa. Kita buka dengan sebuah line warna merah. Kita tahu bahwa software itu akan terus berkembang. Ya, ketika kita punya sebuah produk itu seiring bertambahnya user, tentu kita menawarkan fitur-fitur yang lebih bagus. Mungkin namanya aja satu, tapi fiturnya bisa beragam. Dan fitur ini akan terus berkembang, terus nambah seiring bertambahnya user. Itu sudah ketentuan pasti. Dan tentunya kita juga punya developer. Tapi kalau dilihat di sini pertumbuhan developer tentu tidak mungkin sebanding dengan jumlah fitur. Tidaklah jumlah fitur yang tambah banyak ini menambah banyak jumlah developer. Karena apa? Karena tentunya developer memang sudah sewajarnya dia selesai dari project satu ke project yang lain, dari selesai dari fitur satu ke fitur yang lain, dan sisanya hanya tinggal maintenance saja. Nah, ketika udah banyak fitur yang live dan banyaknya juga developer yang masuk, maka muncullah yang dinamakan sistem complexity. Kalau kita lihat garis yang orange ini, biasanya akan mulai signifikan naik itu di angka sini ya. Kalau teman-teman mempunyai sebuah aplikasi yang dipakai mungkin sudah skalanya 1 juta sampai 5 juta, maka kompleksitinya bisa akan naik. Dan ini akan naik seiring bertambahnya fitur. Dan bisa juga performance-nya juga menjadi complexity. Dan di sini ada tanda tanya ya. Tanda tanya di sini tergantung decision kita. Sebenarnya arahnya akan kemana? Apakah sistem complexity ini bisa tambah naik karena jumlah usernya naik, fiturnya pun naik, atau juga bisa tambah turun ya. Nah, tentunya kita kepengennya sistem complexity ini turun. Kalau di dalam dunia engineer kita punya yang namanya swan line ya. Jadi ini tuh namanya sleep well at night ya. Jadi biasanya kalau sistem complexity makin tinggi ya, maka makin jarang orang akan tidurnya karena banyak kepikiran, banyak bug atau banyak war room dan lain-lain. Ini hal yang kira-kira bisa menggambarkan sebuah software kalau udah dipakai jutaan orang, itu akan punya sistem complexity seiring bertambahnya user. Kalau kita breakdown si complexity-nya itu, tentu complexity itu ada di setiap tahap dari software development lifecycle. Ya tentu kita tahu bahwa software development lifecycle itu dimulai dari requirement gathering, terus adanya juga sistem analisis, dan juga ada code implementation, testing, sampai deploy. Dan ini hanya simplifikasi tentunya ya. Tentunya minimal harus ada ini, kalau mau ditambah monggo ya, yang jelas ada ini. Dan complexity itu bisa jadi apa aja sih? Nah, kita bisa lihat complexity yang pertama kalau di saat requirement gathering itu bisa jadi fitur itu ditambah di atas fitur yang sudah ada. Mungkin kalau teman-teman pernah bikin satu fitur baru itu mungkin lebih gampang karena teman-teman buat dari nol. Tapi kalau teman-teman bikin satu fitur yang dia itu sudah ada fitur yang sama kita improve, itu biasanya ada resiko hasil improve-nya itu jadi berantakan ya, atau bisa bikin yang tadinya jalan jadi nggak jalan. Ini nambah complexity. Terus yang kedua adalah application decoupling. Decoupling. Tentu kalau kita sebagai developer di awal-awal kita nggak pengen langsung tiba-tiba desain suatu sistem yang akan dipakai oleh jutaan orang tentunya ya kan. Kita biasanya test the water dengan
lebih pragmatis ya. Kita udah ada aplikasi, kita deploy, terus dipakai orang, ternyata orang suka, baru kita perbaiki sepertinya kayak gitu. Nah, biasanya application decoupling ini untuk dipisah-pisah ini butuh waktu. Nah, karena biasanya project jalan terus dan jalannya cepat, maka si application ini jadi numpuk-numpuk terus dan ini jadi problem ya. Satu aplikasi menghandle banyak masalah sehingga kalau aplikasi ini tiba-tiba down, ya semuanya down itu yang jadi problem. Yang ketiga adalah database migration. Tentu kalau kita mau decouple satu aplikasi, misal dari yang tadinya ada member dan merchant, misalnya ada customer dan merchant, jadi satu sistem kita mau pisahin, tentu database-nya harus dipisah juga. Kalau enggak, nanti si customer pakai database-nya lebih banyak, si merchant juga ikut kena. Ini juga jadi nambah complexity. Ini yang nomor 4, legacy code atau code maturity level. Ini juga kita pernah bahas di video sebelumnya. Kalau legacy code ini memang bisa jadi orang yang ngerjain udah nggak ada. Maksudnya udah resign atau apa. Tapi kalau code maturity level ini lebih ke standar yang tidak sama di setiap aplikasi. Ini nambah complexity juga. Yang nomor 5 adalah test everything. Tentu kalau pengennya sih kita kalau misalnya ada fitur baru, tentunya kita tes yang berubah aja. Tapi kita biasanya nggak pede. Karena kita nggak pede, akhirnya kita tes semuanya. Akhirnya tes makin lama, makin lama, makin lama. Bayangin kalau fiturnya makin banyak, sehingga tesnya bisa makan waktu berhari-hari. Regressionnya bisa makan waktu berhari-hari. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini adalah backward compatibility. Ya, biasanya pada saat deployment, kita deploy, bisa jadi yang versi lama, aplikasi versi lama, misal kita ada klien version lama, itu nggak jalan karena kita upload atau kita deploy API yang baru atau kita ada modifikasi. Dan tentunya backward compatibility ini banyak ya problemnya, bukan cuma di aplikasi, bisa jadi di config, bisa jadi di database, bisa jadi di message, bisa jadi di data, banyak banyak banget. Dan bisa jadi aplikasi kita bermasalah karena updatean orang lain. Ini juga nambah complexity. Tentu ada banyak hal lainnya. Nah, dari segala macam complexity ini, kita tuh rely ke siapa sih? Kita itu bisa bisa mempercayai siapa sih sehingga kedepannya kita lebih tenang gitu ya. Tentunya adalah role-nya si senior developer. Nah, job desk-nya senior developer itu sebenarnya simpel. Dia cukup untuk bisa tahu problem di sebuah kode sebelum problem itu jalan atau ada. Kalau problem itu ada di production, nah, itu cost-nya akan besar. Ya, kalau misal cost-nya 1 juta, 2 juta rupiah itu oke lah ya. Tapi kalau cost-nya adalah reputasi, ini yang susah gitu ya. Mungkin kita bisa spend money, tapi kalau kita kehilangan reputasi, kita susah mendapatkannya kembali. Maka tugasnya si senior developer ini, tugas job desk utamanya adalah mencegah problem itu sampai ke production. Dengan cara dia nemuin problem itu sebelum problemnya terjadi dan hanya dengan lihat code. Ya, tentu susah ya. Nah, untuk sampai ke sana, senior developer tentu harus dibekali kemampuan atau skill. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah basic fundamental of coding language. Atau, ya, basicnya coding language yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai Java, saya pakai Java, maka memang harus bisa Java. Kita tahu kapan kita pakai data struktur apa, kapan kita pakai looping yang mana, kapan kita pakai desain pattern yang mana. Itu yang penting yang perlu dikuasai. Kalau kita nggak menguasai ini, tentunya mungkin coding kita jalan, tapi makin lama codingnya mungkin nggak bisa dibaca, nggak clean, sehingga nambah complexity ya. Salah satu complexity adalah nggak clean code gitu ya. Code-nya nggak bisa dibaca orang. Walaupun sekarang ada AI ya. AI bisa bacain code kita, tapi alangkah lebih baiknya orang itu bisa lebih mudah membaca daripada mesin. Yang kedua adalah managing complexity. Tentu senior developer harus mampu punya cara dengan seiring bertambahnya fitur, dia tetap bisa hafal atau dia tetap bisa up to date dengan apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Dan dia memang hal ini jadi syarat gitu ya. Orang memang harus bisa mengerti apa yang dia kerjain atau yang
dia deliver. Itu memang syarat. Dan bagaimana caranya tiap orang tentu beda-beda. Ya, ada yang mungkin tracking dengan cara nulis, ada yang mungkin dengan cara dibaca setiap hari, atau ada yang mungkin dia punya rasa penasaran yang tinggi ya, dia baca semuanya terus dia dokumentasikan, macam-macam banyak. Tentunya senior developer itu akan dipandang dia senior kalau dia mampu menguasai banyak sistem atau dia mampu menguasai banyak fitur. Oke, kalau kita baru ngerjain di sana seminggu udah lupa, ini yang problem ya. Sehingga ketika dia lupa, dia potensi dia bikin bug jadi lebih banyak. Tapi lupa itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Tentunya gimana caranya kalau kita lupa kita bisa ingat lagi dan itu yang kita bahas di basic fundamental itu. Sehingga kalau kita bikin code yang clean atau kompleksitinya rendah, kalau kita lupa kita masih bisa baca dengan baik. Yang ketiga ini managing others. Nah, managing others ini bukan berarti teman-teman tuh harus chatty ya, harus ngobrol sana sini, harus punya extrovert dan lain-lain. Sebenarnya paling penting itu hanya dua, set expectation dan bargain. Set expectation itu adalah kita misal kerjasama dengan front end, kita set ekspektasi mereka dengan cara kita akan kasih API-nya nanti tanggal 5 ya, mereka oke dan lain-lain. Nanti tolong di tes yang sebelah sini ya, itu kita bisa ngeset nih, set ekspektasi mereka, oh dia minta di tes, oh dia minta di diintegrasikannya di tanggal berapa. Nah dan yang kedua adalah bargain. Bargain ini bisa jadi dengan PD ya, dengan produk ya, dengan cara misal fiturnya mungkin terlalu high level, kita mau bagi menjadi 3 bagian, MVP, MVP plus, dan final result-nya. Bisa nggak dengan seperti ini? Sehingga kita bisa lebih mudah ngerjainnya atau bisa deploy lebih cepat. Dan itu kemampuan bargain ya. Tentu ini bagian dari managing others. Kalau teman-teman sebenarnya punya kemampuan di atas itu ya nggak ada masalah ya. Itu bagian dari managing others. Yang keempat adalah building scalable dan reliable system. Ya, ini tentunya butuh pengalaman, butuh experience. Dan untuk bikin sesuatu yang scalable, nggak bisa kita coba-coba. Memang harus upskill, kita harus belajar, ya, bisa harus dites, harus kita punya rasa penasaran, gitu. Nah, scalable ini artinya adalah kalau kita punya sistem, kita deploy sistem, ternyata usernya makin banyak, kita harus bisa nambah aplikasi baru misalnya dengan tanpa ada masalah dengan misal tadinya satu instance saja nambah jadi 3 itu namanya scalable. Dan juga sebenarnya scalable di sini lebih ke arah ketika kita nambah user, gimana caranya growth dari aplikasi instance-nya ini tidak 1:1 ya. Jadi misal satu instance untuk 1 juta user. Kalau 2 juta user, apakah 2 instance? Bisa nggak tetap satu instance? Nah, itu bikin yang scalable gitu ya. Terus yang kedua adalah reliable system. Reliable system ini tentunya tentang success rate dan error rate. Ya kalau mungkin errornya karena bisnis oke lah ya. Misal orang nggak punya balance terus mau transaksi error ya wajar. Tapi kalau sistem error, nah ini ya gimana caranya senior developer harus mampu bikin sistem yang reliable. Kadang-kadang memang ada sistem error yang kita tidak bisa hindari. Teman-teman yang masuk pakai Java 8 sering banget ngalamin yang namanya GC atau garbage collection-nya jalan gitu ya, dan itu bikin time out. Dan tentu hal ini bikin sistem error ya tentunya. Dan sebenarnya itu bisa diakalin ya dengan cara mungkin retry apa dan lain-lain. Kalau misalnya interest-nya lebih dari satu, dia bisa retry gitu. Oke. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah influence other. Nah, influence ini ke atas dan ke bawah. Ya. Ke bawah itu artinya ke team member atau ke semuanya, ya, ke teman-teman developer. Ke atas ini artinya ke boss. Ya. Ke boss ini artinya gimana caranya kita mau nggak mau dalam tanda kutip adalah mempromosikan nilai kita ke bos. Sehingga bos lebih aware. Tentu bos kan nggak tiap hari managing kita ya. Kita nggak selalu dapat arahan dari bos setiap hari waktu ke waktu. Tentu gimana caranya kita self driven bisa influence bos, I did that, I do that gitu ya. Ini hasilnya, ini resultnya, ini KPI-nya dan lain-lain. Itu tentu bagaimana kita influence. Jadi paling nggak inilah 5 skill yang
teman-teman harus kuasai kalau teman-teman mau jadi senior developer atau sedang berada di dalam senior developer. Mungkin itu saya tambahan sedikit tentang FAQ. Yang pertama, berapa lama sih dari junior ke senior? Nah, ini satu miskonsepsi ya. Tentunya dari junior ke senior ini nggak ada tenggat waktu yang pasti, ini tergantung orangnya ya. Maka kalau orangnya memang sudah pantas dianggap senior dengan cara dia sudah punya skill yang dibutuhkan tadi, tentu pasti di-recognize ya. Terus yang kedua, saya nggak bisa nih communicate my ideas and my accomplishment gitu ya, baik ke tim atau mau ke bos gitu ya. Is it okay? Not okay. Artinya you are not senior enough. Tapi gua nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomongnya. Ya harus belajar. Di sini adalah kita nggak boleh fix mindset ya sebagai senior. Kalau memang kita nggak bisa ya mungkin selamanya nggak bisa. Kita harus growth ya, kita harus belajar. Yang ketiga, nah kita nggak, saya mungkin ngerasa udah senior, tapi saya nggak ngerti mesti ngapain. Kira-kira saya mesti apa? Mesti ngomong sama bosnya. Bos, saya mau naik nih ke senior, gimana caranya? Tolong bantu saya bikin program di mana kalau saya jalanin semua program ini, saya bisa dapat jaminan saya bisa naik di tahun depan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya menjadi seorang senior ya, mungkin nggak cuma pengalaman ya bertahun-tahun, tapi memang juga gimana caranya kita bisa upskill kualitas diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi tim dan juga tentunya kontribusi ya yang positif bagi perusahaan dan komunitas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dalam menuntut ilmu dan memberikan manfaat bagi sesama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.